Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan flow rate pada proses distilasi vaksinasi. Pertama-tama yang kita lakukan adalah pengecekan kadar konsentrasi pada T1 atau pada feed tank yang berisi etanol dan air. Nah, di sini kita memerlukan kadar konsentrasinya sebesar kurang lebih 20%. Jadi kalau misalkan kadar konsentrasinya kurang dari 20%, maka kita tambahkan etanol murni di dalam sini. Nah, tapi jika kadar konsentrasinya lebih dari 20%, maka kita tambahkan air di dalam sini. Nah, untuk pengecekan kadar konsentrasinya, kita ambil sampel di sini, yaitu setelah pompa 2, setelah P2 ini atau pompa fit ini ya. Kenapa kita dilakukan di setelah pompa agar menghindari gravitasi pada proses seperti itu. Jadi setelah itu, setelah diambil sampel dan sudah diketahui bahwa kadar konsentrasinya sudah 20%, maka proses dilakukan. Tapi syarat selanjutnya untuk melakukan proses ini adalah tank ini tidak boleh kosong. Jadi hal selanjutnya yang kita lakukan adalah pengisian tank. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu V17 yang digunakan untuk memasukkan feed ke dalam K1 atau kolom distilasi. Itu. Selanjutnya, kita alirkan feed ke dalam tank melalui pipa ini atas ya, dan masuk ke dalam tank atau T3. Nah, setelah itu, untuk memasukkan ke tank ini, maka T10 ditutup agar mencegah aliran bahan ke arah umpan. Nah, setelah itu untuk T11, T12, dan T5 dibuka. Tapi di sini karena V11 dan V12 nggak ada, jadi hanya V5-nya aja ini ya, di sini tertera ini dibuka. Dan untuk V9 juga dibuka untuk memaksimalkan laju alirnya. Jadi setelah dari atas tadi masuk tank dan masuk ke V5, selanjutnya dialirkan menuju ke W2 atau reguler. Nah, setelah masuk ke reguler ini berarti pompa sirkulasi regulernya dinyalakan, yaitu di sini, di T3 ini ya. Dinyalakan melalui panel, nanti akan ada grafikan di PowerPoint yang akan menyalakan P3-nya atau pompa sirkulasi regulernya. Nah, setelah itu kita atur laju alir pada batang produk, yaitu sekitar 20-30 liter per hour melalui T10. Jadi karena T10-nya ditutup, setelah itu kita gunakan untuk mengatur laju alirnya, laju alir batang produk. Nah, setelah itu melalui T9 yang tadinya T9 ini dibuka, kita gunakan untuk mengatur feed, yaitu sekitar 60-70 liter per hour. Seperti itu. Nah, setelah sudah diatur laju alirnya, kita lakukan pengecekan pada aliran batang produk atau pada tank ini menuju kembali ke feed, seperti itu, atau ke feed tank. Nah, setelah itu barulah proses ini bisa kita lakukan karena tanknya sudah tidak kosong, gitu ya. Nah, untuk melakukan proses ini kita membutuhkan steam. Jadi steamnya ini kita masukkan melalui T4. Di sini kita buka 50%. Jadi tidak boleh terlalu panas ya. Ada tidak terlalu besar, jadi cuma 50% kita masukkan ke dalam pre-boiler. Nah, untuk memasukkan steam ke dalam preheater, kita buka T14-nya. Jadi steamnya akan masuk ke dalam preheater. Nah, prosesnya ini setelah kita tadi kan kita membuka V17 ya untuk mengalirkan feed ini menuju ke K1 atau ke kolom distilasi. Nah, setelah dibuka V17-nya akan dialirkan ke atas menuju preheater. Jadi preheaternya sudah kita masukkan steam, lalu kita lanjutkan ke kolom distilasi ke V4-nya. Nah, barulah kita di sini menjadi proses distilasi di mana ini akan menguap ke atas. Nah, setelah menguap ini akan masuk ke dalam kondensor atau D1 yang digunakan untuk menurunkan suhunya dan menjadikan uap menjadi liquid. Jadi liquidnya akan masuk ke dalam T2 atau masuk ke dalam kolom distilat ini, dan kita tunggu terlebih dahulu minimal dia mengisi 60% dari jumlah dari kapasitas total dari T2 atau kolom distilatnya ini. Nah, setelah terisi minimal 60%, maka selanjutnya bisa kita ambil untuk kita reflux. Kita ambil sampelnya untuk kita reflux. Seperti itu. Nah, untuk pengaturan refluxnya,
digunakan P6 dan P7, yaitu di sini. Jadi P6 ini sebagai pengatur laju alir dari reflux, dan untuk P7 digunakan untuk mengatur laju alir dari distilat. Nah, jadi setelah kita mau reflux ini akan ada dosen pengampu yang akan memberitahukan berapa reflux rasionya untuk proses ini. Gitu. Jadi misalkan reflux rasionya 2:1, berarti 2 ini adalah untuk distilat dan 1 ini untuk reflux. Maksudnya gimana? Jadi yang 2 ini adalah distilat, maka V7 ya. Jadi V7-nya ini kita atur laju alirnya misalkan 20 gitu. Nah, berarti untuk di refluxnya atau pada V6 kita atur laju alirnya 10 gitu. Jadi sesuai perbandingan 2:1. Nah, jadi untuk yang distilat ini kita akan dibagi dua ya, refluxnya ada yang ke atas ini, akan ada yang kembali ke dalam feed tank seperti itu, sesuai dengan pipanya, sesuai dengan outnya nih ya. Nah, setelah selesai kita reflux, nah ini kan kita reflux pasti membutuhkan pompa ya untuk mengalirkan mereka ke atas. Jadi jadi selama proses reflux ini kita nyalakan pompa refluxnya atau P1 ini. Jadi selama proses reflux ini dinyalakan ya. Setelah sudah reflux sesuai dengan perbandingan rasionya, selanjutnya yang dilakukan adalah perhitungan neraca masanya. Nah, perhitungan neraca masanya yaitu dengan mengambil sampel pada distilat, terus pada feed, dan juga pada bottom product. Nah, untuk pada feednya ini, kita ambil di pompa 1, di dekat, untuk feednya ini kita ambil di pompa 2 ya, sesuai dari awal tadi, kita ambil dari pompa 2. Untuk sampel pada distilatnya, kita ambil dari sini, pada valve ini, kita ambil sampelnya. Jadi dari P2 tadi langsung ke bawah ya, untuk ambil sampelnya. Dan pada bottom productnya, kita ambil melalui selang kecil yang berada di atas P1 atau pada feed tank ini. Nah, setelah kita ambil sampel, selanjutnya barulah kita bisa menghitung neraca masanya dengan laju alir masing-masing sampelnya tadi atau alirannya. Nah, jika pada laju alir pada feed, berarti bisa kita lihat laju alirnya pada FI17. Ini untuk laju alir feednya. Selanjutnya untuk melihat laju alir dari distilatnya, maka dilihat pada FI14. Nah, selanjutnya untuk melihat laju alir pada bottom product, kita bisa lihat di sini akan ada laju alir yang masuk ke dalam W3. Jadi di W3 ini lengkap ya, sudah ada laju alir yang masuk dan keluar, juga sudah ada suhu masuk dan keluar dari bottom product. Jadi kita bisa lihat laju alir bottom productnya di sini. Nah, setelah itu sudah kita bisa hitung neraca masanya. Nah, selanjutnya kita menghitung neraca energinya dari masing-masing heat exchanger. Di sini kita punya 4 heat exchanger. Yang pertama ada preheater atau W5, selanjutnya ada W2 atau reboiler, ada W3 atau bottom coolernya, dan ada W1 yaitu kondenser. Pertama-tama kita mulai dari W5 dulu atau preheater. Kita ukur suhu keluaran dari preheater. Jadi setelah aliran ke sini masuk ke atas ini ya. Nah, setelah masuk ke dalam preheater, suhu keluaran dari preheater ini kita tentukan melalui termogan. Jadi nanti ada praktikan atau teman kalian nanti yang akan menghitung atau melihat suhunya yang keluar dari preheater ke sini. Nah, selanjutnya karena di sini laju alir steamnya kita tidak tahu berapa, jadi kita asumsikan kebutuhan steamnya yaitu sekitar 1 bar. Kita bisa lihat dari steam table-nya. Selanjutnya kita ke W2. Nah, jadi di dalam W2 ini ada flow rate indikatornya. Jadi kan tadi kan dari sump tank masuk ke dalam sump tank dan akan menuju V5. Nah, dari V5 akan dimasukkan ke dalam reboiler. Nah, untuk masuk ke dalam reboiler ini adalah yang digunakan adalah aliran dingin atau fluida dingin. Nah, kenapa dikatakan fluida dingin? Karena nanti di dalam reboiler ini kan akan dimasukkan steam ya. Nah, steamnya ini akan lebih panas daripada fluida yang di dalam feed tank tadi.
maka ini disebut suhu udara dingin. Nah, kita asumsikan suhu udara dinginnya sekitar 90 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi, di sini akan ada perhitungan laju alir dari suhu udara dinginnya, yaitu FI28. Seperti itu. Nah, jadi setelah laju alir suhu udara dingin ini diketahui, laju alirnya berapa, selanjutnya akan ada pengukuran suhu aliran masuk ke dalam boiler, yaitu TI22. Nah, ini dicatat untuk menghitung baca energinya. Nah, setelah masuk ke boiler, kan tadi ada steam yang masuk juga ya ke dalam boiler. Nah, itu juga kita cari atau kita tuliskan berapa laju alir yang masuk ke dalam boiler, yaitu melalui FI24 ini. Nah, setelah kita mengetahui berapa steam yang masuk laju alirnya, maka selanjutnya kita menghitung suhu steam yang keluar dari boiler atau ke TI25 ini. Jadi ada temperatur indikator dari steam tadi yang keluar dari boiler. Jadi kita catat tadi untuk steamnya. Nah, karena di sini belum ada tekanannya berapa, kita asumsikan tekanan dari steamnya yaitu 2 bar. Nah, dari steam 2 bar ini kita bisa mengetahui suhu masuk dari steam ke dalam boiler. Dari mana? Yaitu dari steam table. Jadi, setelah diketahui alirannya sekitar 2 bar untuk tekanannya, jadi bisa kita ketahui suhunya berapa dari steam table tadi. Nah, untuk steam keluaran dari liquid ini, yaitu menggunakan 2 kalor, yaitu laten dan sensible. Nah, untuk latennya ini dengan perhitungan M lambda, dan sensible-nya yaitu MCP delta T. Seperti itu. Nah, untuk delta T ini kita bisa hitung dari mana sih? Nah, tadi kan sudah diketahui ya, bahwa suhu di sini kita asumsikan 90 derajat Celcius, atau suhu dinginnya tadi 90 derajat Celcius. Dan tadi suhu masuk steamnya kan juga sudah diketahui melalui steam table. Jadi untuk delta T-nya bisa kita hitung dari steam masuk dari steam table tadi, suhu masuknya kita kurangi dengan suhu udara dingin tadi, yaitu sekitar 90 derajat Celcius. Terus kita ketemu delta T-nya berapa. Lanjut kita menuju ke W3, yaitu bottom coolernya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam bottom cooler ini sudah jelas bahwa ada indikator flow rate dan ada indikator suhunya berapa. Jadi ada indikator flow rate yang masuk dan ada indikator flow rate yang keluar berapa, dan untuk suhu masuk dan suhu keluar juga sudah diketahui. Jadi untuk bottom cooler ini sudah lengkap, sudah tersedia semua indikatornya, jadi sudah tidak perlu susah ya untuk menghitung. Jadi kita bisa langsung ketemu baca energinya. Lanjut ke W1 atau kondenser. Nah, di sini kita ukur suhu ujung kolom ini atau suhu yang akan masuk ke dalam aliran yang akan masuk ke dalam W1 atau kondenser. Jadi kita ukur suhunya di sini melalui termogan. Jadi nanti ada praktikan yang akan mengukur suhunya di sini. Nah, setelah masuk ke dalam kondenser, nah di sini akan ada TI22 yang digunakan untuk mengukur suhu keluaran dari kondensernya berapa. Nah, barulah kita bisa menghitung neraca energinya. Setelah itu, untuk neraca masanya ini, karena tadi ada 2 komponen ya, ada komponen air dan komponen etanol. Nah, air ini dari mana sih? Airnya tadi dari suhu pendinginnya. Jadi untuk neraca masanya yaitu juga ada 2, MCP delta T dan M lambda, seperti itu. Karena ada perpindahan panas ya. Nah, untuk CP-nya kita menggunakan CP rata-rata dari 2 komponen tadi, yaitu 2 komponen etanol dan komponen air atau air pendinginnya ini. Jadi kita rata-rata CP-nya berapa? Itu. Nah, untuk neraca energinya kita nanti hitungnya sendiri-sendiri juga karena ada 2 komponen yaitu etanol dan air. Nah, untuk penentuan massa tadi kan untuk neraca massanya rumusnya MCP delta T dan M lambda. Nah, untuk pencarian massanya ini kita gunakan melalui flow rate. Tadi kan ada flow rate-nya, ada indikator flow rate-nya. Jadi dari flow rate kita konversikan ke dalam massa. Jadi kita bisa ketemu massanya berapa. Nah, karena tadi dari air pendingin masuk ke dalam kondenser, nah berarti air dinginnya ini atau air pendinginnya untuk
flow rate-nya konstan seperti itu. Ini ya, dari cooling water masuk ke dalam condenser. Jadi flow rate-nya konstan seperti itu. Baik, terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.